Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang. Resmi dan aman, sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Biaya transparan tanpa biaya tersembunyi. Limit tinggi hingga 80 juta, cicilan fleksibel sampai 12 bulan. Ajukan mudah, cukup pakai HP dan KTP, kelak proses disetujui, langsung cair tanpa jaminan. Limit bisa dipakai kapan saja. Nanya dengan nada lembut loh ya. Kalau minjam pinjol itu minimal usianya berapa sih? Kan minimal usianya 17 tahun ya, bener nggak? Karena kan harus punya KTP. Dan saya melihat video-video kalian yang menampilkan Aura Cinta menjadi seorang endorse dari pinjol, ini jadi agak tanda tanya nih. Ini pinjolnya sebenarnya ngerti nggak sih kalau anak ini masih SMA? Taruhlah misalnya si Aura Cinta itu waktu di endorse itu dia kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Tapi kan tampangnya masih tampang anak-anak. Secara tidak langsung nih ya, pinjol ini nih kan artinya anak-anak muda kamu pinjam loh di sini karena bintang iklannya aja masih anak-anak SMA. Tolong deh ya. Jadi yang anak-anak SMA yang masih ABG itu jangan dijadiin bintang iklan untuk pinjol. Boleh kita mencari uang untuk menjadi bintang iklan, tapi harus lihat-lihat produknya apa. Karena ya pinjol ini kan lagi diberesin sama pemerintah, termasuk dengan jod-jodol itu. Ya. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang, dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Terima nggak? Mbak Aura mau diterima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan nggak? Ya kalau nggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu nggak? Mewakili iya sih Pak. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Gemes, greget, tinggal jawab aja sih Mbak, jangan gengsi. Kenapa? Kan Mbak speak up di media sosial juga untuk ini, agar Pak Gubernur memperhatikan kehidupan kami setelah digusur. Kalau Kang Deddy mau sesuai peraturan gitu, kalau mau saklek, yang nggak ada bantuan tersebut. Karena Kang Deddy ada rasa kemanusiaan, jadinya ada bantuan tersebut. Jadi adil kan? Di mana nggak adilnya? Di mana nggak ada kemanusiaannya? Toh Mbak juga dibantu, warga yang kena gusur juga dibantu. Walaupun sebenarnya pemerintah itu gak wajib untuk membantu, karena ya Mbak melanggar, warga lain juga melanggar, membuat bangunan di pinggir kali. Sebenarnya yang nggak wajib gitu pemerintah. Cuman Kang Deddy ada rasa kemanusiaan gitu, jadi adil kan? Mending Mbak cari duit deh, kerja gitu, supaya bisa merasakan gimana sulitnya mencari duit gitu. Jangankan 10 juta gitu, 1 juta doang, 1 juta.
Ini dia sosok asli Aura Cinta, gadis yang baru-baru ini viral karena berani berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke, setelah saya riset, Aura Cinta ini adalah seorang remaja lulusan SMAN 1 Cikarang yang baru aja mau melanjutkan kuliah di UI jurusan filsafat. Selain itu, Aura Cinta juga seorang konten kreator make up dan fashion yang sudah punya puluhan ribu followers. Bahkan dia juga sering masuk acara TV, mulai dari reality show, acara komedi, TV series, sampai jadi bintang iklan. Lalu karena baru-baru ini rumah Aura Cinta digusur oleh pemerintah Bekasi lantaran rumahnya berdiri di atas tanah negara, dia pun protes dengan membuat video di TikTok yang mengkritik kebijakan pemerintah khususnya Jawa Barat tentang pembangunan bendungan yang membuat mereka digusur, larangan motor, sampai wisuda sekolah yang dihapus. Nah, dari permasalahan inilah yang membuat Aura Cinta berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Tapi jujur, Aura Cinta ini adalah gadis yang punya prestasi dan potensi yang luar biasa, cuman harus diarahkan supaya lebih terarah lagi. Guys, nama Aura Cinta sedang hangat dibicarakan selepas beradu argumen dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal kebijakan penghapusan wisuda. Namun kali ini bukan cuma argumentasinya melawan Deddy Mulyadi, Aura Cinta juga mendapat atensi netizen lantaran riwayat di industri hiburan. Aura Cinta diketahui pernah warawiri ke sejumlah program televisi baik sebagai pemeran hiburan maupun model bintang iklan. Berdasarkan keterangan, Aura Cinta sempat menjadi pemeran hiburan sinetron film FTV. Selain menjadi pemeran hiburan, Aura Cinta juga menjadi talent scan iklan produk makanan yang muncul di tengah program sinetron FTV di Indosiar. Aura Cinta juga membuka ke berbagai peruntungan sebagai model iklan, fashion maupun endorsement. Aura Cinta juga diketahui menerima iklan endorse hingga menjadi model iklan dalam video yang beredar di media sosial. Aura Cinta pernah menjadi model iklan, salah satunya yang menjadi sorotan adalah aplikasi pinjaman online atau Darling. Pantesan atau kamari debat yang paredi menikot norawelang pinter ngomong eta budak. Dan merenan mantan artis iklan pinjol. Oh, pinter pisan marketing nanya. Eta nolak program wisuda dihapus gitunya. Da sing horeng merenan sieun kalengitan nasabah sikana teh. Nya logikana ayeuna lamun ibaratkeun program wisuda dihapus moal meureun rieuh eta orang tua murid neangan dana kitu tah. Kan zaman ayeuna mah dana nu paling gampang iwal ti ngagadekeun KTP kan nya. Pantesan atuh kolotna nolaknya. Program wisuda dihapus da eta meureunna ngagiring program budakna meureunannya. Cek aing mah kamari bere duit geuning 10 juta. Kalau buat saya sih nggak penting-penting banget. Tapi buat orang tua saya penting. Nya atuh da komisina gede atuh. Dinu kitu patut teh sogra. Ayeuna sa Indonesia. Anu kitu patut teu dihapus ibaratkeunna gitu. Teu dihapus. Otomatis orang-orang itu akan mencari hal-hal yang gampang, apalagi dengan rayuan-rayuan mautnya gitu kan. Zaman ayeuna mah nu babari mah iwal teh ngagadekeun KTP sogra. Kabaca geuning ayeuna mah ku aing logikana. Jadi kalau betul anak ini adalah artis pinjol, artinya dia cerdas ketika menolak peraturan yang dibuat KDM melarang wisuda di acara wisuda ya di sekolah-sekolah di Jawa Barat karena membebani orang tua. Nah dia kalau memang betul dia juga sebagai artis pinjol, artinya dia membaca peluang ketika orang tidak mampu, orang tuanya banyak yang tidak mampu untuk membayar wisuda atau berat membayar wisuda kan bisa cari pinjol gitu ya. Ya tapi ya tidak bagus juga kalau protes kalau protes tersebut ada kepentingan tertentu di baliknya ya. Apalagi kalau bisa sampai menjerumuskan orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Jadi iklannya nanti mungkin bisa seperti begini narasinya. Gak punya uang untuk biaya wisuda, ini ada pinjol. Salam. Ternyata Aura Cinta itu pernah main FTV dan iklan pinjol. Ini beneran orang miskin yang sok kaya atau orang kaya yang acting jadi orang miskin? Apa mungkin gubernur aing settingan? Wallahu alam.
Tapi menurut saya mah program-program dari Mulyadi bagus-bagus aja, keren-keren wae, hade-hade wae. Yang jadi masalah mah apa? Ini netizen garelo komentarna tidak dikontrol. Yeuh, sia teh lamun aya jelema anu berbeda pendapat, anu beda opini, sia teh entong dihujat, sia teh karunya eta masih bolon meskipun eta settingan atau henteuna, sia teh ulah dihujat, sia teh lamun bisa balas deui ku opini, ku pendapat, sia teh ulah ngahujat we sia mah gunana teh. Sia ya mah mudah-mudahan kaharepna program dari Mulyadi sing terus berlanjut anu hade-hadena sementara ini geus karasa keluarga Jawa Barat tah sakitu tu urang banyak hatur. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah, dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuman kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah.